Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan perkenalkan nama saya Wira Hadi Kusuma dari kelas P1R, Prodi Manajemen Perhotelan Fakultas Vokasi Universitas Brawijaya. Dan di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai syariah dan mazhab bagian 2. Nah, begitupun saya akan menjelaskan sedikit pengertian mengenai mazhab. Jadi mazhab merupakan aliran dalam fikih Islam. Karena ada perbedaan dalam fikih, maka itulah yang disebut dengan mazhab. Kalau perbedaan akidah yang tidak membuat seseorang keluar dari Islam, itu namanya firqah. Nah, terus bagaimana bisa keluarnya mazhab dan apa aja sih mazhab itu? Jadi pada dasarnya mazhab itu ada empat. Yang pertama ada mazhab Hanafi, ada mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hambali. Nah, sebelum kita memang memahami fikih, jadi fikih itu ada masanya, ada tiga masa. Yang pertama fikih di masa Rasulullah, fikih di masa sahabat, dan fikih di masa tabi'in. Nah, kalau fikih di masa Rasulullah itu belum terlalu banyak menjelaskan tentang fikih-fikih, tetapi memang dasar dan sumbernya ada pada zaman Rasulullah karena diutus oleh Allah Subhanahu wa taala yang tertera pada Quran surat Al-Maidah ayat 67 dan Quran surat An-Nahl ayat 44. Nah, jadi dulu pada zaman Rasulullah itu benar-benar ada fikih ketika Nabi Muhammad mulai hijrah dari Mekah menuju Madinah. Karena di Mekah itu ajarannya mengenai akidah-akidah, tetapi ketika Nabi Muhammad hijrah ke Mekah banyak mulai mengenai fikih-fikih. Karena pada saat di Mekah pun 2/3 Al-Quran itu isinya mengenai akidah. Nah, begitu. Kemudian pada masa sahabat Rasulullah, jadi setelah wafatnya Rasulullah, para sahabat merasa mereka perlu untuk menyebarkan ajaran Islam yaitu fikihnya juga. Nah, ketika sahabat menyebarkan ajaran, ada tuh, jadi ada masalah-masalah hukum yang perlu dipecahkan dan karena para sahabat tidak bisa menanyakan kepada Rasulullah, akhirnya para sahabat itu memberikan fatwa hukum akan pemahaman mereka terhadap Al-Quran dan As-Sunnah karena tidak ada masalah tanpa solusi. Nah, dalam mengajarkan ajaran Islam pun sahabat itu benar-benar rendah hati karena kadang para sahabat pun bertanya kepada kaum muslimin jika tahu dalil mengenai sesuatu permasalahan. Nah, jika beliau mendapat dalil hukum dari Quran, maka si hukum itu tuh berdasarkan atas Quran itu sendiri. Tetapi jikalau memang para sahabat tidak bisa menemukan di dalam dalil Quran, kemudian para sahabat pun tidak bisa menyelesaikan itu, maka sahabat bertanya kepada suatu kumpulan ketika berkumpul menanyakan kepada para pemimpin atau suatu perkumpulan kaum muslimin apa ada yang tahu mengenai suatu dalil atau suatu permasalahan yang sedang dibahas. Nah, jikalau masih tidak ada yang tahu pula, para sahabat atau sahabat-sahabat dari Rasulullah akan bertanya kepada pemimpin-pemimpin dari kaum muslimin. Dan jikalau pemimpin pun tidak tahu, maka mereka akan bermusyawarah dan merundingkan uh, atas suatu masalah yang sedang dihadapi. Tuh. Kemudian umumnya tuh para sahabat ketika menemukan fatwa atau dalil saling merujuk satu sama lain, kemudian juga memang saling berdiskusi, mungkin agak cukup panjang juga ya dalam dalam mengeluarkan suatu dalil atau fatwa yang sebelumnya tidak pernah ada gitu. Kemudian setelah cukup lama para sahabat Rasulullah menyebarkan agama di daerah yang sama, maka para sahabat Rasulullah itu berekspansi ke negara-negara di dunia untuk menyebarkan agama Islam. Pokoknya para sahabat Rasulullah itu istilahnya kayak seperti benar-benar menyebar, bahkan seperti yang telah dikatakan oleh dosen saya itu Bapak Marujikin, sangat sedikit sekali sahabat Rasulullah yang menetap di kota Madinah itu sendiri karena benar-benar berekspansi sehingga bahkan ke Indonesia sekalipun. Mungkin jikalau bukan karena para sahabat, kita
umat Indonesia atau warga Indonesia masih beragama Hindu ataupun Kristen. Begitu. Dan karena karena pula juga perpisahan yang jauh dan tidak bisa melakukan conference karena pada zaman itu pun sangat sulit ya untuk bahkan belum ditemukan istilah ponsel atau mobile phone. Sehingga ketika ada masalah, maka keluarlah fatwa menurut pemikiran mereka sendiri. Kenapa diperbolehkan juga? Dikarenakan yang berbeda itu merupakan pemahaman, bukan belum sampai ijtihad. Ijtihad itu seperti contohnya kayak dalil pada Al-Quran juga, dalil-dalil yang merujuk pada Al-Quran, mereka itu masih menggunakan hal yang sama, maka diperbolehkan. Kemudian juga maslahat yang diakui jika berdalil, maka misalnya sebenarnya mereka para sahabat itu masih menggunakan metode yang sama dalam menguatkan atau mengeluarkan suatu fatwa, yaitu dilihat dulu apakah ada dalilnya di dalam Al-Quran, kemudian juga bertanya kepada kaum muslimin yang tahu apakah ini tahu, yang ketiga juga jika tidak masih bertemu bertanya kepada pemimpin-pemimpin kaum muslimin akan suatu permasalahan. Nah, seperti itu. Kemudian juga maka karena ada persamaan ijtihad inilah perbedaan fikih itu sama sekali tidak berpengaruh negatif pada kaum muslimin atau pada para sahabat yang sedang berdakwah untuk mengajarkan syariat Islam kepada seluruh penjuru dunia. Tetapi efek dari dakwah itulah tadi yang membuat Islam semakin luas dan benar-benar berkembang pesat sampai sejauh ini menuju Indonesia. Seperti itu. Nah, kemudian juga ada istilah sahabat dalam Al-Furuq, ialah utamanya disebabkan oleh dua faktor, yaitu mayoritas lafaz Al-Quran dan hadis itu spekulatif maknanya. Nah gitu. Terus kemudian juga ada yang kedua, yaitu sunnah belum dikondisikan atau belum ditulis. Seperti itu. Jadi kalau perlu diulangin lagi, mazhab merupakan aliran-aliran dalam fikih gitu kan. Fikih juga memiliki banyak aliran tersebut yang disebut dengan mazhab. Diulangi lagi, mazhab ada 4. Yang pertama ada mazhab Hanafi, kemudian ada Syafi'i, ada Maliki, dan Hambali. Kemudian juga di sini ada mazhab di masa tabi'in sampai masa sekarang, yaitu metodenya masih tetap sama, menggunakan metode ijtihad juga, yaitu metode yang berdalil berdasarkan Al-Quran, kemudian juga dalil berdasarkan Nabi Muhammad SAW ketika di Madinah. Tapi ada perbedaan. Perbedaannya satu sumber saja. Jadi perbedaan itu ialah tabi'in itu hidup di masa dimana jika mendengar fatwa-fatwa sahabat. Jadi ketika di masa saat ini, di masa tabi'in ini, bukan hanya berpatok pada dalil Al-Quran saja, karena telah melewati dua masa, yaitu masa mazhab di Rasulullah, masa fikih Rasulullah, kemudian juga mazhab para sahabatnya. Dan pada penyebaran dalam masa sahabat itu, para sahabat kan mengeluarkan fatwa-fatwa atau dalil-dalil mengenai suatu permasalahan atas hasil rundingan dari musyawarah dari para sahabat tersebut atau rundingan dari para pemimpin kaum muslimin. Jadi begitu. Jadi lebih ngikutin dari mazhab-mazhab yang telah ada gitu. Terus kayak bagaimana juga terbentuknya mazhab. Nah, jadi di dalam tabi'ut dan tabi'in itu baru terbentuk mazhab karena istilah itu bukan hanya dari sisi pemahaman ya, tetapi dari sumber mengarah metode ijtihadnya, sumber-sumber yang menjadi dalil. Jadi lebih kepada kayak hasil musyawarah atau dalil yang telah ada, maka keluarlah mazhab. Mazhab diperbolehkan dikarenakan meskipun metode pemahamannya berbeda, tetapi ijtihadnya masih sama dan itu tidak menimbulkan efek negatif. Sekali lagi, malah membuat ajaran Islam semakin
berkembang pesat dan luas. Dan menurut juga An-Nabhani, ada dua peristiwa mengapa terjadinya mazhab. Mazhab karena istilah fikih juga. Yang pertama, peristiwa fitnah Utsman atau tragedi Utsman. Yang kedua, munawaroh atau perdebatan di kalangan ulama. Dari cerita mazhab ini pun cukup cukup panjang juga sebenarnya, namun saya kurang terlalu paham karena takutnya malah jadi menyebarkan informasi yang cukup sesat, dan saya tidak mau. Jadi saya memahami apa yang telah Bapak dosen saya telah sampaikan kepada saya, dan saya mencoba untuk menjelaskan ulang. Jadi begitu saja materi mengenai syariat dan mazhab bagian 2. Singkat, cukup singkat, tetapi semoga apa yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat bagi para audiens yang sedang menonton. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.